Berio, Church Training Solution. Shalom rekan-rekan sekalian, ketika video ini ditayangkan pada bulan November 2021, kita masih ada di tengah pandemi, dan salah satu perubahan besar yang terjadi selama pandemi di Indonesia yang dimulai dari Maret 2020 adalah bertumbuhnya secara signifikan jumlah investor di Indonesia. Saya percaya teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini mungkin mayoritas juga milenial dan mayoritas juga mulai melek dengan investasi selama di periode pandemi ini. Salah satu alasan utamanya tentu dikarenakan rekan-rekan sekalian selama pandemi ini relatif tidak ada kegiatan dan kemudian hanya bermain dengan HP saja dan kemudian akhirnya bermain dengan aplikasi investasi. Apakah itu dimulai dari yang paling umum saham misalnya dan kemudian tentu masih banyak yang lain lagi. Terbukti dari data Bursa Efek Indonesia sepanjang tahun 2021 itu ada 1 juta investor baru dan itu merupakan suatu pemecahan rekor. Saya percaya salah satu di antaranya adalah rekan-rekan sekalian. Nah, akan tetapi melalui video ini kami ingin mengingatkan bagaimana sih investasi menurut kekristenan. Tentunya apabila kita melihat konsep investasi secara umum, pada prinsipnya itu kita menanamkan uang kepada suatu perusahaan atau suatu bisnis dengan mengharapkan suatu imbal balik yang lebih besar ketimbang misalnya kalau kita menabung di bank. Kalau kita menabung di bank, banyak dari kita sudah tahu bahwa bunga bank tidak terlalu besar dan justru malah ada biaya administrasi, akhirnya uang kita makin lama makin tergerus. Belum lagi terhitung dengan inflasi. Nah, oleh karena itu konsep investasi dimaksudkan supaya kita bisa menaklukkan inflasi, kita bisa menaklukkan biaya bunga bank dan lainnya. Harapannya apa yang kita punya, harta kita makin lama makin berkembang. Itu adalah konsep investasi. Akan tetapi, ternyata di masa pandemi ini yang membuat banyak dari kita berminat dengan investasi karena hasil investasi contoh di saham bahkan bukan hanya menaklukkan inflasi atau bunga bank, tapi bisa berkali-kali lipat. Sebagai contohnya, titik terdalam IHSG itu terjadi ketika April 2020 dan apabila rekan-rekan sekalian menanamkan uang di emiten-emiten tertentu pada April 2020 tersebut dan katakanlah tidak dijual lagi sampai sekarang, saya percaya uang rekan-rekan sekalian sudah berkali-kali lipat, mungkin di emiten-emiten tertentu bisa lebih dari 100%, mungkin 2 kali lipat, 3 kali lipat, atau bahkan lebih. Dan kemudian hal ini tentunya sangat menggiurkan bagi banyak orang termasuk kita, kaum Kristiani. Dan kemudian akhirnya mungkin terbersit dalam hati kita, oh oke, kalau misalnya saya punya uang sejumlah 10 juta, wow, ternyata dengan mudah itu bisa jadi 20 juta, 30 juta, 50 juta. Siapa yang tidak pengen? Mungkin itu ada terbersit di dalam hati kita. Nah, akan tetapi pada hari ini, kami ingin mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian bahwa kita perlu berhati-hati akan konsep di baliknya karena ini memang merupakan suatu situasi yang tidak umum bagaimana tadinya IHSG dan ekonomi dunia sempat jatuh dan sekarang bangkit dengan begitu cepat. Tentunya kedepannya kita perlu berhati-hati. Akan tetapi lebih daripada berhati-hati mengenai apakah saham dan lainnya akan naik terus atau tidak, ada hal lain yang lebih penting untuk kita berhati-hati, yaitu hati kita, niat hati kita. Saya banyak menemukan rekan-rekan sekalian, ada beberapa kenalan yang mungkin berpendapat seperti ini. Wow, investasi di masa-masa sekarang ini sangat menggiurkan. Dan kemudian rasanya kalau misalnya kita fokus berinvestasi, kita rajin berinvestasi, akhirnya mungkin kita bisa menjadi kaya dengan cepat dan kemudian kita bisa pensiun di usia muda dan kita bisa bersenang-senang dengan cepat. Jujur, mungkin ini terbersit di dalam hati kita. Atau mungkin kalau mau dibuat versi yang agak sedikit lebih religius, mungkin ada terbersit di dalam hati kita, oh saya nanti bisa kaya dengan cepat, dan kemudian kalau sudah kaya dengan cepat karena investasi saham, maka saya bisa, saya bisa melayani Tuhan lebih banyak, saya bisa lebih aktif di gereja, saya bisa menolong orang-orang yang membutuhkan. Itu versi lebih religius. Akan tetapi konsepnya adalah sama, yaitu kita semua
jangan-jangan terbersit di dalam hati kita, kepingin jadi kaya dengan cepat, dan kemudian kepingin mengakhiri semua kesibukan dunia dan kepadatan pekerjaan secepat mungkin. Kita pengen punya uang yang cukup banyak untuk hidup lebih santai daripada hidup yang kita jalani sekarang. Apakah itu ada di dalam hati teman-teman sekalian? Mungkin. Nah, inilah tujuan video ini dibuat. Bahwa kami ingin mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian bahwa ternyata Alkitab menentang akan konsep yang mengatakan kepingin cepat menjadi kaya tersebut. Yaitu di Amsal 28 ayat 20. Teman-teman bisa sambil baca, ayatnya ada di layar ya. Bahwa ternyata Alkitab memperingatkan kita supaya kita jangan menjadi orang yang kepingin cepat menjadi kaya. Karena dari situlah kita akan tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Kita akan tergoda untuk bukannya berinvestasi, malah berjudi. Kita akan tergoda untuk memakai uang yang seharusnya untuk uang makan, untuk uang sekolah anak, untuk uang keluarga. Malah kita pakai itu untuk berinvestasi atau kembali lagi berjudi dengan alasan kita, ini kalau misalnya bisa sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali lipat, 5 kali lipat, kita bisa hidup santai dengan cepat. Kita jadi termotivasi untuk berjudi jadinya kalau misalnya kita kepingin cepat menjadi kaya. Dan ini sudah menghancurkan hidup begitu banyak orang. Dan oleh karena itulah, bukan tanpa alasan loh, kalau misalnya di Alkitab dari awal sekali, yaitu di kitab Kejadian 2 ayat 15, teman-teman bisa lihat ayatnya di layar ya. Kita mengingat akan Adam dan Hawa, mereka tidak berkekurangan sama sekali. Semua pohon menghasilkan buah, mereka tidak akan kelaparan. Mereka hidup bahagia. Akan tetapi, ternyata Adam dan Hawa yang tidak berkekurangan sama sekali, Tuhan tetap suruh kerja. Nah, coba cek hati kita. Kalau begitu, apakah kita yang kepingin cepat kaya, passive income, dan kemudian lantas dengan itu bersantai dan bermalas-malasan, apakah itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Loh, Adam dan Hawa saja tidak berkekurangan, tapi mereka tetap disuruh kerja sama Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka bekerja. Oleh karena itu, biarlah video hari ini mengingatkan teman-teman sekalian, siapapun teman-teman, apabila motivasi kalian untuk berinvestasi adalah supaya cepat kaya, Alkitab menentang hal itu. Kalau motivasi kalian supaya bisa cepat kaya dan kemudian setelah itu bermalas-malasan, Tuhan menentang hal itu. Karena Adam dan Hawa saja disuruh Tuhan bekerja. Saya mengajak untuk kita semua hari ini merenungkan, investasi itu baik, tapi jangan berlebihan, jangan berjudi, jangan uang makan, uang sekolah, uang kuliah, uang untuk keluarga dipakai untuk investasi. Pakailah uang sesuai dengan hikmat yang daripada Tuhan, tempatkan semuanya pada alokasinya masing-masing. Uang makan ya untuk makan, uang sekolah ya untuk sekolah, uang kuliah ya untuk kuliah. Bahkan uang untuk hiburan ya silakan saja untuk hiburan, karena kita tetap membutuhkan hiburan agar pikiran kita tetap segar, entahkah itu jalan-jalan, nonton film dan sebagainya. Budgetkan, alokasikan, jangan ditaruh di saham kemudian sahamnya jatuh dan kemudian Anda stres, yaitu salah sendiri jadinya. Dan pada akhirnya saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa sesungguhnya investasi yang paling penting itu adalah investasi di skill kita, di keterampilan kita. Teman-teman yang masih muda, yang masih menyaksikan video ini, ketimbang mengalokasikan jor-joran semua uang kalian untuk investasi, lebih baik alokasikanlah. Ada yang untuk investasi, it's okay. Tapi alokasikanlah uang kalian, ada yang untuk les bahasa Inggris, ada yang untuk les bahasa Mandarin, ada yang untuk les coding dan sebagainya. Ada yang untuk les apa lagi. Tingkatkan skill kalian. Karena kita kepingin
menjadi anak-anak Tuhan yang rajin bekerja. Dan suatu hari nanti ketika keterampilan semakin tinggi, skill semakin tinggi, otomatis lebih mudah untuk teman-teman sekalian mendapatkan pekerjaan dengan bayaran yang cukup besar, dan teman-teman bisa lebih fleksibel lagi untuk berinvestasi. Jangan jor-joran dalam berinvestasi. Sebaliknya, alokasikan dengan baik, dan kemudian jangan lupa alokasikan dana juga untuk tingkatkan keterampilan kalian. Biarlah anak-anak muda Kristiani di negara ini bisa jadi anak-anak muda Kristiani yang penuh dengan skill, siap berkarya, bukan bermalas-malasan di rumah sambil melihat candlestick. Tuhan Yesus